guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang pramugari lagi, karena kalau aku lihat-lihat aku ngebahas pramugarinya itu belum afdol kalau belum ada syarat-syarat menjadi seorang pramugari atau pramugara. Karena ya guys ya, kalau aku lihat dari video-video aku tentang pramugari itu kayaknya belum ada yang ngebahas hal ini. Harusnya ini sebenarnya jadi video awal banget sih, karena ya ini salah satu kualifikasi untuk menjadi seorang pramugari atau pramugara di suatu maskapai. Oke, sebenarnya syarat untuk menjadi pramugari atau pramugara itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, syarat pada saat kalian mengikuti rekrutmen dari suatu maskapai, dan yang kedua itu syarat dari CASR. Apa itu CASR? CASR itu Civil Aviation Safety Regulation, dimana itu artinya aturan-aturan untuk pengoperasian pesawat udara. Bedanya apa sih kak? Nanti kalian akan tahu setelah aku jelasin. Yang pertama ini aku mau jelasin dulu. Pada saat kalian ingin apply atau mengikuti rekrutmen di suatu maskapai, itu kan pasti ada syarat-syaratnya tuh, mereka pasti lampirin. Nah, ini yang kalian harus lewatin dulu. Apa aja sih syaratnya? Kalau dari maskapai aku itu, yang pertama, berpenampilan menarik dan berkepribadian baik. Sebenarnya itu ini general ya, nggak bisa diklasifikasiin seperti apa berpenampilan menarik, yaitu mungkin menurut aku itu kalian pada saat ikut rekrutmen itu kalian penampilannya itu harus rapi, nggak mesti cantik, yang penting kalian rapi, sopan, sesuai sama standarnya aja. Kayak biasa pakai kemeja, terus kalau pakai rok itu rok yang selutut ya, jangan yang di atas lutut. Jangan juga yang terlalu panjang, mending pakai celana aja sekalian gitu. Oke, syarat yang kedua yaitu single. Single itu berarti kalian pertama belum menikah. Terus jika kalian sudah menikah itu kalian itu sudah bercerai, itu berarti kalian single. Jadi kalau untuk inisial biasanya maskapai kayak maskapai aku ini tidak menyarankan atau tidak membolehkan yang ikut rekrutmen itu sudah menikah, apalagi sudah punya anak, karena di sini tuh jelas banget syaratnya itu yaitu single. Next, syarat yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Kalian udah pasti tahu lah ya sehat jasmani dan rohani itu seperti apa, nggak usah aku jelasin lagi. Sehat secara fisik dan secara mental. Apalagi nanti ada tahapan yang namanya medical check up. Kalau kalian yang belum tahu medical check up itu apa, kalian bisa lihat video aku sebelumnya, itu aku udah jelasin detail banget. Kalian bisa cek lagi. Dan di situ menentukan kesehatan kalian juga. Makanya di sini penting banget, salah satu syarat menjadi pramugari yaitu harus sehat jasmani dan rohani. Oke, syarat yang keempat itu usia minimal 18 tahun dan maksimal 27 tahun saat pendaftaran. Jadi pada saat kalian mengikuti rekrutmen itu usia kalian sudah menginjak 18 tahun atau maksimal 27 tahun, dan ini berlaku untuk inisial. Inisial itu artinya yang belum punya pengalaman sebagai pramugari. Biasanya kalau expri atau experience itu yang sudah pernah menjadi pramugari itu misalkan mau mendaftar di suatu maskapai lain atau maskapai mengikuti rekrutmen maskapai, itu usia maksimalnya biasanya kalau nggak salah 32 atau 33 tahun deh, antara itu. Syarat yang kelima yaitu tinggi minimal 158 cm, tapi setahu aku yang terbaru update-nya itu udah nggak 158 lagi, 160 cm, dan maksimal 172 cm. Dan juga untuk berat badannya itu proporsional atau ideal. Kalian bisa ngitung ya, sudah aku pernah kasih tahu cara ngitung berat proporsional itu atau BB ideal kalian itu. Caranya 110 dikurang tinggi kalian, itu akan menghasilkan BB ideal kalian. Syarat yang keenam yaitu pendidikan minimal SMA, SMK atau sederajat. Jadi
udah nggak ada yang nanya lagi ya, kalian kan lulusan SMA atau SMK bisa nggak, apalagi lulusan S1 itu bisa banget, D3 juga bisa banget. Terus juga aku mau mengklirkan di sini, sering banget ada yang nanya, Kak, mesti sekolah pramugari nggak sih kalau sebelum ikut rekrutmen? Dari pengalaman aku nggak ikut sama sekali sekolah pramugari. Jadi sekolah pramugari itu nggak menentukan kalian akan keterima di suatu maskapai, karena itu bukan salah satu syarat untuk menjadi seorang pramugari. Sebenarnya itu bagus sih sekolah pramugari, karena jadi sebelumnya kalian udah tahu pengalamannya, kira-kira tahu ilmunya apa-apa aja. Tapi itu tidak menjadi salah satu syarat ya guys. Makanya di sini itu sekolah atau tidak sekolah pramugari itu tidak menentukan kalian akan keterima menjadi seorang pramugari. Tambahan juga ada beberapa maskapai yang syarat minimal pendidikannya yaitu D3. Setahu aku salah satunya adalah Singapore Airlines. Yang lainnya masih kayaknya ya minimal pendidikannya itu SMA. Syarat yang ketujuh yaitu tidak menggunakan kacamata dan maksimal minusnya itu yaitu -3, dan lebih dari itu kayaknya kemungkinan nggak akan keterima. Sebenarnya pada saat terbang itu boleh pakai kacamata, tapi ini untuk sebagai salah satu syarat rekrutmen, kalian pada saat mengikuti rekrutmen tidak menggunakan kacamata. Makanya di sini ada maksimal minusnya. Dan syarat yang terakhir itu bisa berbahasa Inggris. Ini udah jelas banget masuk ke salah satu syarat menjadi seorang pramugari atau pramugara. Kalau ada yang nanya lagi, kalau nggak bisa bahasa Inggris, Kak, kalau misalkan nggak bisa bahasa Inggris bakal diterima atau enggak, itu udah pasti enggak. Udah pasti enggak, karena manualnya aja bahasa Inggris. Terus apalagi kalau kalian terbang ada orang asing, itu kalian gimana komunikasinya. Terus terbang internasional itu kalian gimana komunikasinya. Itu harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi penting banget, makanya di sini harus bisa berbahasa Inggris. Oke, berikutnya kalau kalian sudah lolos tahapan-tahapan, terus kalian mulai training, itu ada salah satu lagi syaratnya dari CASR yang aku jelasin sebelumnya. Dimana itu CASR, Civil Aviation Safety Regulation, aturan-aturan, singkatnya aturan-aturan tentang pengoperasian pesawat udara. Nah kayak gini nih, nanti ada aku sebutin satu-satu apa aja yang akan menentukan kalian bisa menjadi seorang pramugari. Karena syarat dari CASR ini adalah syarat kalian untuk mendapatkan FAC, Flight Attendant Certificate. Buat kalian yang bingung FAC itu apa, singkatnya adalah lisensi yang menyatakan kalian bisa terbang sebagai pramugari. Lebih lengkapnya aku udah jelasin di video aku sebelumnya, kalian bisa langsung cek aja. Oke, langsung masuk ke syarat menjadi pramugari dari CASR, yaitu pertama, be at least 18 years old. Seperti yang sebelumnya, yaitu minimal umurnya 18 tahun. Udah aku jelasin, karena 18 tahun itu mungkin secara mental itu kalian udah bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, dan lebih dewasa mungkin ya. Karena itu tercantumnya harus minimal 18 tahun. Syarat yang kedua yaitu be able to read, speak, and understand the English language. Nah, ini aja di CASR udah dijelasin kalian harus bisa berbahasa Inggris, karena itu emang salah satu syarat kalian menjadi seorang pramugari. Udah aku jelasin juga manualnya aja nih, aku kasih lihat jelas ya. Ini tuh bahasa Inggris semua. Kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, itu gimana kalian bisa paham sama materinya? Syarat yang ketiga dari CASR yaitu hold at least second class medical certificate valid within 12 months before the months of practical test. Itu maksudnya jadi kalian kan nanti pas
rekrutmen itu ada tahapan yang namanya medical check up. Itu akan dicek semua kesehatan kalian. Kalau kalian fit, itu kalian akan mendapatkan yang namanya second class medical certificate. Itu yang akan dikeluarkan pada saat kalian medex. Makanya kalian harus sehat jasmani dan rohani, karena itu ada sertifikatnya guys, dan itu masuk di dalam FAC. Karena setiap kalian terbang itu si medical certificate-nya itu akan dicek, dan itu kelasnya itu harus yang kelas kedua, kelas khusus pramugari dan pramugara. Tambahan lagi, medical certificate second class itu kalian akan dicek setiap setahun sekali. Makanya di sini tulisannya itu 12 months before the months of practical test gitu. Jadi setiap setahun sekali kalian akan dicek kesehatannya, itu kalau kalian sudah menjadi pramugari ya. Makanya si medical certificate-nya itu selalu update. Syarat yang keempat yaitu pass the required FA knowledge test of ground training. Ini maksudnya, makanya setelah kalian mengikuti rekrutmen ada yang namanya training. Jadi setiap maskapai itu pasti kalau kalian udah lolos rekrutmen itu kalian akan di training, karena itu salah satu syarat dari CASR. Kalau kalian lulus kan di training itu kan ada tes lisannya, ada tes tertulisnya, banyak tes lah pokoknya. Kalau kalian lulus terus ya kalian bisa mendapatkan FAC, dan kalian sama aja telah memasuki syarat dari CASR ini yang keempat. Syarat yang kelima yaitu have successful complete FA operational training at least 10 sector. Nah, di sini maksudnya kalian kan ada yang namanya ground training. Ground training itu training di darat atau training di kelas, dan juga ada yang namanya flight training. Nah, si flight training ini harus melewati 10 sektor. Kalau 10 sektor itu apa, aku nggak bisa jelasin di sini karena lumayan akan panjang banget. Dan pada saat flight training ini kalian harus lulus. Kalau kalian nggak lulus juga, makanya kalian nggak bisa memenuhi syarat menjadi pramugari dari CASR. Otomatis kalian nggak akan mendapatkan FAC, dan kalian otomatis nggak akan bisa terbang. Buat kalian yang masih bingung flight training itu apa, udah aku jelasin juga di video aku sebelumnya tentang training pramugari. Itu udah lengkap banget, karena di flight training itu juga ada tes-tesnya. Makanya kalian harus lulus ujian. Dan flight training itu training terbang, jadi kalian praktek langsung bener-bener di pesawat, kalian ikut terbang, cuma kalian ini masih di guide atau masih dibimbing. Jadi kalian masih ngeliat-ngeliat nih seniornya terbang tuh kayak gimana. Tuh. Syarat yang terakhir atau yang keenam dari CASR yaitu have successful obtained the applicable experience prescribed for the FA certificate. Practical test standard under CASR. Nah, itu maksudnya kalian harus melewati syarat-syarat yang 5 tadi, makanya kalian bisa mendapatkan si FAC-nya. Kalau kalian gagal untuk mendapatkan FAC atau flight attendant certificate, itu kalian nggak akan bisa terbang. Kalian tidak memenuhi syarat dari CASR untuk menjadi seorang pramugari atau pramugara. Makanya aku sering banget tekenin, apalagi di video aku tentang training pramugari, kalian harus belajar, kalian harus rajin, kalian harus fokus, karena kalian harus lulus jika kalian ingin menjadi seorang pramugari. Oke, jadi itu guys syarat-syarat untuk menjadi seorang pramugari atau pramugara. Lumayan banyak ya, karena emang itu syaratnya. Aku nggak mau bikin video yang general aja atau syarat-syarat yang ya udah semua orang sebutin, karena dibalik syarat-syarat yang general masih ada syarat-syarat yang harus kalian lalui untuk menjadi seorang pramugari. Oke, segitu dulu aja video dari aku. Semoga membantu kalian dan semoga juga bisa bermanfaat untuk kalian. Dan pastinya semoga kalian suka sama video aku ya guys. Jangan lupa di like, kasih komen, dan subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya guys. Dadah.